Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin kawan-kawan sekalian, dimanapun kalian berada, semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa melakukan aktivitas kita selaku manusia pada umumnya dan selaku seorang muslim pada khususnya. Karena dengan diberikannya kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua bisa melakukan segala aktivitas. Dimulai dengan bangun tidur, kita bisa melakukan aktivitas apapun yang ingin kita kerjakan, serta sebagai seorang muslim kita bisa melakukan ibadah dengan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, kita patut bersyukur atas diberikannya nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kesehatan ini. Karena tanpanya kita tidak akan bisa melakukan aktivitas yang seperti orang lain lakukan. Hadirin kawan-kawan sekalian, tidak terasa beberapa minggu lagi, bahkan tinggal hitungan jari, kita akan menyambut dan akan disambut oleh bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan yang ditunggu-tunggu oleh kita semua sebagai seorang muslim. Nah, pada bulan yang istimewa ini tentunya memiliki memiliki poin-poin atau nilai-nilai yang khusus dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya seperti bulan Sya'ban, bulan Syawal, Zulhijjah, dan bulan-bulan Hijriyah lainnya. Nah, oleh karena itu, saya di sini akan membahas seputar keistimewaan yang terdapat pada bulan Ramadan ini. Yang pertama, pada bulan Ramadan ini memiliki keistimewaan, yaitu di mana dilipat gandakannya pahala. Jadi kita seorang muslim mengerjakan suatu ibadah atau kegiatan-kegiatan apapun dengan dasar ibadah dan juga keikhlasan pada bulan Ramadan, maka akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pahala yang berlipat ganda. Mengapa demikian? Alasannya karena pada bulan Ramadan ini segala aktivitas kita selama kita menahan makan dan menahan minum dengan dasar karena ibadah, maka akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ketika kita mengerjakan sholat pada bulan Ramadan, pahala sholat yang akan kita dapatkan itu ditambahkan dengan pahala kita saum. Maka dari itu pahala kita dilipat gandakan. Begitupun dengan kegiatan-kegiatan ibadah lainnya, seperti sedekah ataupun mengerjakan hak muslim sama muslim pada setiap kegiatan kita. Nah, yang kedua, pada bulan Ramadan ini memiliki keistimewaan, yaitu di mana bulan Ramadan ini merupakan bulan lahirnya atau diturunkannya kitab suci kita, yaitu Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, itu bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Pada kala itu, Nabi Muhammad SAW sedang berdiam diri di Gua Hiro. Kemudian datanglah sosok makhluk yang memiliki cahaya yang luar biasa, yaitu seorang malaikat Jibril. Dia datang kepada Nabi dengan memberikan sebuah wahyu kepadanya, yaitu wahyu pertamanya Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Itu bertepatan dengan hari Ramadan. Kemudian keistimewaan yang ketiga pada bulan Ramadan ini, yaitu setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini merupakan sebuah kiasan, di mana maksudnya pada bulan Ramadan ini setiap muslim yang menjalankan ibadah saum Ramadan dengan dasar ikhlas karena ibadah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindunginya, akan memberikan rahmat kepadanya
supaya setan-setan itu tidak bisa mengganggunya untuk melaksanakan ibadah. Karena jika kita mengartikan setan-setan dibelenggu secara harfiah, kok masih banyak orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan, kemaksiatan-kemaksiatan pada bulan Ramadan ini. Alasannya kenapa? Karena keimanannya yang kurang kuat, karena keimanannya yang tidak teguh. Karena barang siapa yang memiliki keimanan yang kuat dan keimanan yang teguh, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala godaan-godaan, dari segala hasutan-hasutan dari seorang setan itu. Maka dari itu, pantas bulan Ramadan ini disebut dengan bulan yang dimana setan-setan itu dibelenggu. Karena seorang muslim akan dijaga kegiatannya, akan dijaga seorang dirinya itu dari godaan-godaan setan tersebut. Kemudian yang selanjutnya, keistimewaan pada bulan Ramadan ini yaitu di mana pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dan pintu surga dibuka secara lebar-lebar. Nah, ini pun sama, merupakan kiasan di mana arti atau maksudnya ketika bulan Ramadan segala kemaksiatan-kemaksiatan, segala perilaku-perilaku yang bisa menimbulkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga bagi seorang muslim yang melakukan ibadah saum dengan dasarkan ikhlas karena ibadah. Karena pada dasarnya kegiatan-kegiatan pada bulan Ramadan ini semuanya itu bernilaikan pahala. Maka dari itu Allah menyebutkan bahwasanya pintu surga itu dibuka secara lebar-lebar. Maksudnya pada bulan Ramadan ini memiliki keistimewaan yang dimana dapat menilaikan ibadah. Kemudian yang selanjutnya pada bulan Ramadan ini memiliki keistimewaan yaitu terdapat ibadah khusus. Yang dimana ibadah khusus ini tidak dapat dilaksanakan pada bulan-bulan yang lainnya. Seperti ibadah sholat tarawih. Nah, sholat tarawih ini merupakan ibadah sunat yang bisa kita lakukan hanya pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, ibadah tarawih ini memiliki keistimewaan yaitu merupakan ibadah yang memiliki pahala yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, kawan-kawan sekalian, mari kita siapkan segala aktivitas kita, siapkan raga kita, batin kita untuk menyambut bulan Ramadan ini. Karena tidak semua orang pada bulan Ramadan ini bisa menyambutnya. Karena umur kita tidak ada yang tahu. Bisa saja kita tidak bisa menyambut bulan Ramadan karena batas usia kita hanya bisa sampai esok ataupun lusa. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa berkesan dalam hati-hati kawan-kawan sekalian. Tetap semangat, tetap selalu siap dalam melakukan segala aktivitas. Oleh karena itu, tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hayatuna kullu ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.